Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ubaidillah dan sehari-hari saya biasa dipanggil Ubed atau bisa disebut Pak Haji. Jadi di sini saya sekarang akan menerangkan tentang studi kasus pelanggaran etika bisnis di bidang sumber daya manusia atau SDM atau SDM di perusahaan Indonesia sendiri. Dan itu perusahaan XYZ, sebuah perusahaan besar di sektor manufaktur di Indonesia, menghadapi kontroversi terkait pelanggaran etika bisnis. Jadi perusahaan XYZ itu melakukan pelanggaran etika bisnis di bidang sumber daya manusianya atau SDM-nya. Kasus ini mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan prinsip etika dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kasus ini bermula ketika terungkap bahwa manajer SDM di perusahaan tersebut melakukan diskriminasi terhadap karyawan berdasarkan faktor non-kinerja seperti agama, jenis kelamin, dan usia. Praktik diskriminatif ini melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Jadi praktik diskriminatif ini sangat melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang seharusnya menjadi landasan dalam pengelolaan SDM. Selain itu, dalam proses dalam rekrut dan seleksinya ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kedudukan dan nepotisme yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Beberapa calon karyawan yang lebih berkualifikasi dan berpotensi diabaikan demi kepentingan pribadi. Jadi beberapa karyawan yang lebih mendominasi dalam hal-hal yang di dalam perusahaan tersebut itu diabaikan demi kepentingan pribadinya atau hubungan personal. Dari itu menyebabkan ketidakadilan dalam pengaksesan kesempatan kerja. Reaksi publik terhadap kasus ini sangat keras, dengan banyak pihak mengecam praktik yang melanggar etika bisnis dan prinsip keadilan. Jadi publik mengecam terhadap kasus-kasus yang terjadi di perusahaan XYZ. Yang terjadi di perusahaan XYZ dan juga melanggar etika bisnis dan prinsip keadilan di perusahaan tersebut. Dan juga perusahaan XYZ mengalami penurunan reputasi. Jadi perusahaan XYZ itu reputasinya sangat menurun, dan kepercayaan dari karyawan dan masyarakat luas juga menurun. Akibat apa? Akibat ketidakbecusan atau penyalahgunaan wewenang atau kedudukan yang diakibatkan oleh skandal ini. Untuk penyelesaian kasus ini, perusahaan melakukan investigasi internal yang menyeluruh dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran etika. Mereka juga melakukan restrukturisasi dalam Departemen SDM atau sumber daya manusia dan memberikan pelatihan etika bisnis. Mereka juga memberi pelatihan etika bisnis kepada seluruh karyawan atau untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Jadi mereka memberikan pelatihan yang
memberikan pelatihan etika dalam berbisnis kepada seluruh karyawan agar di masa mendatang tidak terjadi kesalahan yang terjadi pada tahun ini atau tahun yang dimana telah terjadi keburukan kecacatan etika bisnis. Nah, dan kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lain, bukan hanya untuk perusahaan tersebut. Kepada perusahaan lain juga menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi perusahaan lain dalam memahami pentingnya menjaga etika bisnis di bidang sumber daya manusia, berbagai fondasi keberlanjutan dan integritas perusahaan.